Dan insya Allah Ustadz akan menyampaikan sesi materi dan di sesi nanti akan ada sesi soal jawab dan juga sesi kuis. Dan alhamdulillah tanpa menunggu lama, mari kita bersama-sama menyimak kajian Muslimah Ramadan, persembahan dari Takia didukung oleh Safar Mulia dan di Hijab Project dan Takimen. Kita akan coba sapa Al-Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ahlan wa sahlan Ustaz, Masya Allah. Boleh kabar di Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana Alhamdulillah kabarnya? Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas kesempatan dan waktu yang Ustaz berikan dapat berkumpul berjumpa dengan Ustaz di kajian muslimah online dengan tema wanita dan Ramadan. Baik, ya siswa semua sudah siap? Mari kita bersama-sama menyimak materi yang akan Ustaz sampaikan. Semoga Allah mudahkan. Pada Ustaz kami persilahkan Pak Tafadhol Masyur. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan membahas tentang salah satu dari ibadah, bahkan semua inti daripada ibadah. Mengapa saya katakan inti dari ibadah? Karena Nabi SAW mengatakan doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga semua ibadah pada akhirnya merujuk kepada satu ibadah yang sama. Itu berdoa. Ketika seorang sholat, maka dia sedang berdoa. Ketika dia berpuasa, maka dia sedang berdoa. Ketika dia sedang berzikir, maka dia sedang berdoa. Hakikat daripada ibadah adalah doa. Dan doa adalah ibadah. Kita lupa tentang suatu hal yang paling kita butuhkan di dunia ini. Yang benar-benar kita butuhkan. Di dalam doa-doa kita lebih banyak meminta tentang dunia daripada meminta tentang surga. Kita lebih banyak mengutamakan panggilan atasan dari panggilan azan Allah ketika azan. Kita lebih sedih ketika uang kita berkurang daripada sedih ketika kehilangan sholat berjamaah. Kita lebih sedih ketika dunia kita hilang sesaat. Revenue-nya tidak sebagaimana mestinya. Marginnya tidak sebagaimana seharusnya. Tapi kita tidak pernah memikirkan betapa lalainya kita dalam berdoa. Maka hal yang perlu terus dipelajari adalah belajar tentang cara berdoa. Sehingga belajar ibadah adalah belajar tentang cara berdoa. Ketika seorang bertanya, ajari saya beribadah, maka hal yang pertama harus diperbaiki adalah cara kita dalam berdoa. Karena berdoa adalah cara berkomunikasi dengan Tuhan kita. Berdoa bukan cuma saja dan doang. Orang ketika berdoa tidak dapat dikatakan, ya cuma doa saja, ya cuma doa doang. Berdoa itu tidak ada yang sia-sia padanya. Tidak ada yang percuma dari setiap doa yang terucapkan dari lisan. Tidak ada yang sia-sia pada setiap lirihan yang dipanjatkan. Doa itu nggak cuma. Doa itu nggak doang. Karena doa adalah awal dari ibadah yang benar. Doa adalah permulaan daripada ibadah yang benar. Ketika seorang mengawali
doanya dengan benar, maka ibadah-ibadah lain pun akan menjadi benar. Sebab dia mengerti mengapa dia harus memperbaiki doanya. Maka pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tentang belajar cara berdoa. Bagaimana berdoa yang benar sesungguhnya. Bagaimana para nabi berdoa. Bagaimana doa terbaik yang seharusnya diungkapkan. Bagaimana waktu terbaik untuk berdoa. InsyaAllah ta'ala dengan memohon pertolongan kepada Allah ta'ala, maka kita akan belajar tentang adab, rukun, waktu-waktu mustajab, dan cara berdoa yang sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Karena tentu pihak yang diminta lebih tahu tentang cara yang paling tepat untuk meminta. Pihak yang diminta lebih tahu tentang cara yang paling ampuh untuk meminta. Maka dia kirim utusan berupa Rasulnya dan dia mengajarkan banyak doa kepadanya. Sehingga doa terbaik adalah doa yang Allah ajarkan langsung dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Sehingga doa terbaik datang dari Quran, doa terbaik datang dari hadis, doa terbaik datang dari orang yang telah Allah ijabah doa-doanya, yaitu orang-orang saleh, para wali-wali Allah, orang-orang beriman yang mereka telah diijabah doanya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, karena mereka berdoa sesuai dengan tata cara doa yang benar. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika seorang mau berdoa, maka dia harus memulai doanya dengan ikhlas, hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk. Doa yang terima Allah adalah doa yang ikhlas. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 29, "Wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Berdoalah dengan ikhlas. Artinya tidak boleh seorang berdoa sambil menyekutukannya atau sambil berharap kepada pihak lain. Dia ketika berdoa hanya mengharap kepada pihak yang diminta. Tentu kita tahu bahwa tidak ikhlas adalah bagian daripada dusta. Maka ketika seorang meminta kepada pihak A, tapi hatinya condong pada pihak B, ini adalah sebuah kedustaan. Sedangkan doa yang diterima adalah doa yang ikhlas. Ketika kita minta kepada Allah, hati kita betul-betul hanya mengharap pada Allah. Tidak ada mengharap kepada pihak A, pihak B. Tidak mengharap kepada kenalan A, kenalan B. Tidak mengharap kepada aset A, aset B. Tidak mengharap pada anggota tubuh A, anggota tubuh B. Kita hanya mengharap kepada satu zat yang sama. Pihak yang kita minta. Pihak yang kita memohon kepadanya. Pihak kita merengek kepadanya. Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Allah perintahkan kita berdoa bukan sekedar doa, tapi doa dengan ikhlas. Betapa banyak doa-doa kita tidak semestinya tulus. Lebih sering kita menjadikan doa sebagai formalitas belaka. Tapi pada realitanya, kita tetap akhirnya mengandalkan otak kita mengandalkan pikiran kita mengandalkan experience kita mengandalkan relasi kita mengandalkan si fulan, si alan, fulana. Kita mengandalkan mereka, bukan mengandalkan Allah. Maka berdoa yang ikhlas adalah berdoa yang tidak berharap apapun kecuali dari pihak yang dimintanya. Yang kedua, berdoa yang benar adalah berdoa yang sebelum menyampaikan, maka dia awali dengan memuji pihak yang dimintanya. Dia mengawali dengan sholawat kepada kekasihnya. Dia menyebut-nyebut kekasihnya. Dia mendoakan kekasihnya. Tentu seseorang amat sangat senang ketika didoakan kekasihnya. Layaknya ketika seorang mengucapkan kebaikan kepada pihak yang sedang berkomunikasi dengannya, dia tidak hanya mengucapkan kebaikan kepada pihak yang berkomunikasi dengannya saja, tapi juga mengungkapkan kebaikan-kebaikan keluarga pihak yang sedang berkomunikasi dengannya, kerabatnya, orang yang paling dicintainya. Itulah definisi selawat. Ketika kita berdoa, kita mengawali permintaan dengan memuji Allah dan memuji Rasulullah SAW. Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itulah cara agar Allah mengijabah doa-doa kita, yaitu dengan mengungkapkan bahwa
kita juga memuji Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga adalah dengan mengangkat tangan saat berdoa. Kita tahu berdoa adalah permintaan. Dan posisi paling disenangi oleh Allah ketika meminta selain sujud adalah dengan kita mengangkat kedua tangan kita. Karena posisi adalah posisi paling hina dari seorang hamba kepada Tuhannya. Maka ketika seseorang mengangkat kedua tangannya di waktu-waktu mustajab dalam berdoa, ketahuilah dia sedang melakukan apa yang membuat Allah malu. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama'i an yaruddahu sifran. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud yang disahihkan oleh para ulama, kata Nabi SAW, sungguhnya Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala maha pemalu lagi maha mulia. Yang dia malu apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke langit, dan dia malu kalau mengembalikan tangan itu dalam keadaan kosong tidak dikabulkan. Maka langit mana yang tidak terbuka? Bila seorang hamba telah tulus, ikhlas, memuji, memohon, meminta, merengek kepada Tuhannya, waktu-waktu mustajab, dia mengangkat kedua tangannya, Allah akan malu. Kalian telah membuat pencipta kalian malu. Kalian telah membuat yang menciptakan alam semesta ini malu. Karena mengembalikan kedua tangan dalam keadaan kosong dan hampa. Oleh karenanya berdoa, menghadap kiblatnya berdoa. Kiblatnya doa adalah atas. Berarti kita berdoa, ketika kita berdoa, maka pastikan tangan kita menghadap ke atas. Kedua telapak kita menghadap ke atas. Karena kiblatnya doa adalah atas. Sambil anggota tubuh kita menghadapkan ke tempat di mana jutaan manusia menghadap. Di mana miliaran manusia menghadap. Yaitu ke kiblat, ke Ka'bah, ke arah di mana semua orang ketika sholat menghadapnya. Dan saat itu semua orang bermunajat kepada Allah Ta'ala menghadap satu kiblat yang sama. Bukan berarti Allah ada berada di arah kiblat, tapi untuk menyamaratakan arah semuanya, maka kita perlu arah yang sama. Sekaligus atas perintah Allah yang wajib kita taati. Karena mentaati perintah Allah dalam kondisi kita menghadap kiblat bagian daripada kewajiban. Kemudian yang keempat, berdoa dengan yakin dan tidak tergesa-gesa. Seseorang ketika berdoa, maka dia wajib untuk yakin sepenuh hati dalam hatinya bahwa doa itu akan diijabah. Sehingga tidak boleh seorang berdoa kemudian mengakhiri doanya dengan ucapan insya Allah. Tidak boleh berdoa mengakhiri doa dengan ucapan insya Allah. Atau mengaminkan sebuah doa tapi ternyata dirinya mengaminkannya dengan insya Allah. Amin insya Allah. Tidak boleh. Karena itu tanda tidak yakin. Dan dijelaskan dalam kitab Tauhid bahwa orang yang berdoa tapi dengan mengucapkan insya Allah itu sama saja seperti tidak yakin dengan doanya. Dan tidak diperbolehkan. Sehingga kalau amin, cukup amin. Tidak boleh mengatakan insya Allah lagi. Karena apa yang artinya insya Allah? Semoga Allah menghendaki. Sedangkan amin artinya semoga Allah ijabah. Allahumma astajib. Maka ketika orang berdoa, maka Nabi SAW mengatakan, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Innallaha, sungguhnya Allah, la yastajibu du'a abdin min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa seorang hamba dari hati yang lalai dan bermain-main. Sehingga fokus di dalam berdoa, mengarah kepada tujuan yang sama, berharap kepada pihak yang sama, fokus kepada lafaz-lafaznya, bukan sekedar cuma melafalkan, tapi harus yakin akan ijabah. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang di antara kita untuk berdoa secara tergesa-gesa sekaligus. Tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan. Ini juga tidak baik. Jadi orang yang tidak yakin sama orang yang tergesa-gesa pengen dikabulkan segera. Ini juga bagian daripada suatu hal yang tidak baik. Sehingga
Nabi SAW pernah mengatakan, yang artinya doa salah dari kata kalian akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqul, dia telah berkata, da'awtu Rabbi, aku telah berdoa kepada Tuhanku, tapi belum dikabulkan. Maka yang demikian justru akan memperlambat dikabulkan doa. Dikarenakan dia tidak memenuhi persyaratan cara berdoa yang baik dan benar. Sehingga orang ketika berdoa, maka dia harus bersabar dalam pengijabahannya. Bukankah kita lihat orang-orang terbaik yang Allah pilih, mereka baru dikabulkan doanya 80 tahun. Nabi Yusuf baru berjumpa ayahnya 80 tahun. Ayahnya memutih matanya, buta matanya. Mohon kepada Allah agar berjumpa dengan anaknya kembali selama 80 tahun. Nabi Ibrahim meminta anaknya, baru dikabulkan 86 tahun. Nabi Zakaria meminta agar diberikan anak, justru di usianya yang sudah sangat tua renta, ratusan tahun. Bukankah kasih Allah, mereka para nabi dan rasul, yang mereka adalah orang-orang terbaik di muka bumi menjadi hamba pilihannya. Dia adalah, mereka adalah terus lama dikabulkan. Tandanya pengijabahan segera di dunia Allah ridhoi kita. Bukan tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Boleh jadi tanda bahwa Allah tidak lagi mau mendengar lama-lamanya doa kita. Maka husnudzanlah kepada Allah. Bila lama dikabulkan, berarti tanda bahwa Allah menginginkan kita berlama-lama dalam doa. Karena kalau semuanya dikabulkan, nanti kamu lupa caranya berdoa. Kalau semuanya dikabulkan, lalu apa bedanya dunia dengan surga? Sedangkan yang membedakan dunia dengan surga adalah dari permintaannya. Di dalam surga Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kalian berada dalam kenikmatan dan semua yang diinginkan akan diijabah. Berbeda dengan dunia. Allah abadikan permintaan dunia justru dengan amlil insani ma tamanna. Apakah manusia dapat mewujudkan semua keinginan dan cita-citanya? Sebaliknya di dunia demikian. Sehingga semua yang kita doakan, kita harus yakin akan ijabahnya. Karena memang berdoa bagian daripada cara kita beribadah kepada Allah. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menggunakan lafaz dari Quran maupun hadis. Jadi seorang yang mau serius dalam berdoa, maka dia harus menghafalkan doa-doa terbaik di alam semesta. Kalau ingin cepat doanya dijabah, maka dia serius dalam menghafalkan teks doa-doa dari orang-orang terbaik sekaligus teks contoh doa terbaik dari hamba-hamba terbaik. Allah ungkapkan di dalam Quran tentang doa-doa mereka yang menjadi generasi terbaik. Allah ungkapkan juga tentang doa-doa nabi terbaik. Di dalam lafaz-lafaznya, bahkan Allah contohkan doa ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan. Allah contohkan doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Musa, doanya Nabi Zakaria, doanya Maryam, doanya Hannah. Masing-masing memiliki doa yang diberikan dalam Quran. Sengaja Allah cuplikkan, Allah jadikan dia sebagai contoh, example. Karena memang kita butuh kepada contoh. Kita butuh belajar bagaimana cara berdoa. Sehingga Allah berikan bahwa doa-doa orang beriman dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, mereka yang berdoa tentang kebaikan dunia dan akhirat. Walladzina yaquluna rabbana, mereka yang meminta kepada Allah, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ibadur Rahman. Dia meminta diberikan anugerah berupa anak-anak yang baik, berupa keluarga yang menyejukkan mata. Dari situ saja kita bisa mentadabburi. Kenapa Allah memilih kosakata menyejukkan mata? Kenapa Allah tidak memilih kosakata menyejukkan hati? Kenapa Allah pilih qurrata a'yun? Kenapa bukan Allah pilih atau mahjatul qalb, penyejuk bagi hati? Kenapa Allah pilih penyejuk bagi mata? Ternyata para ulama menjelaskan
bahwa mata adalah anggota pertama yang menangkap kenikmatan. Mata adalah anggota pertama yang jujur ketika menampakkan kenikmatan. Seorang ketika merasakan kenikmatan, ketika merasakan kebahagiaan, maka yang pertama kali terlihat, terpancar adalah matanya yang berbinar. Maka Allah jadikan saking bahagianya seorang ketika melihat anak istrinya bahagia, taat kepada Allah, maka yang pertama kali berbinar adalah kedua belah matanya. Itu dari satu doa. Belum lagi kita melihat seperti doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Belum lagi kita melihat doanya Nabi Ibrahim ketika meminta zurriyatan thayyibah, atau Nabi Zakaria ketika meminta generasi atau cucu yang baik, generasi terbaik, generasi yang thayyib, generasi yang baik. Maka setiap doa tidak hanya harus kita hafalkan saja, tapi juga harus kita tadabburi maknanya. Kita lihat bagaimana doanya Nabi Ibrahim ketika dirinya khawatir akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka dirinya berdoa, wajadubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Bahkan Allah mencuplikan bagaimana kedua orang ini, ayah dan anak, selesai membangun fondasi Ka'bah bersama-sama. Kemudian di depan Ka'bah mereka mengangkat kedua tangan mereka dan mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Siapa Nabi Ibrahim? Yang Allah saksikan dirinya menghancurkan berhala dengan kedua tangannya, mendirikan Ka'bah dengan kedua tangannya. Siapa Nabi Ismail yang rela di hadapan Allah Ta'ala agar dirinya disembelih, padahal dia jarang bertemu dengan ayahnya. Tapi mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Kita perlu belajar cara berdoa. Sehingga kita lihat mereka, meskipun mereka sudah banyak mengorbankan harta, jiwa, dan raga mereka untuk Allah, tapi mereka masih tidak percaya diri. Doa mereka diijabah. Karena memang di antara bentuk berdoa adalah dengan cara kita tidak percaya diri dengan amalan kita. Kita tidak mengandalkan amalan kita. Itulah justru cara agar diijabah doanya. Kalau kita justru mengandalkan amalan kita, maka ketahuilah bagaimana mungkin doa kita bisa diijabah. Kemudian yang keenam, di antara cara berdoa adalah menggunakan Asmaul Husna. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita punya Asmaul Husna, kita menghafalnya, kita mengetahuinya, yang jumlahnya tentu lebih daripada 99. Jadi jumlah Asmaul Husna totalnya lebih daripada 99. Tapi 99 ini menjadi khusus karena siapa yang menghafalkannya dan mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, yang menyebutnya, yang mengamalkan kandungannya, maka dia akan masuk dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Maka ciri khas seseorang ketika semakin mulia itu semakin banyak namanya. Semakin dikatakan mulia, maka dia semakin banyak namanya. Maka demikian, nama Rasulullah SAW itu banyak. Nama Rasulullah itu bukan cuma Muhammad saja, tapi ada Al-Qasim. Ya. Dan beliau punya banyak gelar. Al-Amin. Beliau juga punya Khatamun Nabiyyin. Beliau juga punya gelar Sayyidul Mutawakkilin. Al-Mahi. Betul. Banyak sekali nama-nama beliau. Yang para ulama menjelaskan hingga belasan nama-nama beliau. Keagungan sesuatu itu terlihat dari semakin banyaknya nama. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih daripada 99 nama. Hadisnya adalah ketika Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon dengan semua nama yang Engkau miliki. Samaita bihi nafsak. Yang Kau sebut namamu dengan nama dirimu sendiri. Aw anzaltahu fi kitabik. Atau Kau jelaskan di dalam Al-Quran.
Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau aku ajarkan sebagian dari hamba-hambamu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau kau rahasiakan dari sisimu yang belum kau jelaskan kepada hamba-hambamu. Maka gunanya kita belajar Asmaul Husna, selain kita belajar mengenal Allah, hikmah kedua adalah agar kita bisa berdoa yang baik. Agar kita bisa menyebut nama terbaik dari Tuhan kita. Kita bisa menyebut sesuai dengan konteksnya. Subhanallah, begitu baiknya Allah kepada kita. Ketika kita mau meminta, Allah ajarkan juga cara mintanya. Ketika kita mau berdoa, Allah ajarkan juga penyebutan yang baiknya seperti apa. Dalam konteks minta rezeki, kita diperintahkan untuk meminta ya Razzaq, Rizq bina. Ketika kita mau memohon ampun ya Ghaffar, Ighfirli. Ketika kita mau mendapatkan kelembutan Allah, ya Latif, Ultuf bina. Jadi ada doa-doanya, ada tata caranya. Dan Allah ajarkan itu untuk kita semua. Sebagai hamba yang penuh dengan dosa, tata cara doa terbaik, tata cara memanggil terbaik, tata cara bertawassul terbaik dengan cara berdoa. Sungguh baik Tuhan kita. Sehingga dirinya tidak membiarkan kita begitu saja dalam berdoa, asal-asalan. Seolah kita berkata, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah sayangilah saya. Ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah dosa saya. Ya Razak, wahai sang pemberi rezeki yang maha memberikan rezeki, berikan aku rezeki yang halal dan berkah. Itu contoh dalam penggunaan doa Asmaul Husna. Sehingga belajar, kita harus belajar nama-nama Allah. Kita harus memahami arti dari nama-nama Allah. Sekaligus kita sudah mulai membiasakan menggunakan nama-nama Allah di dalam doa-doa kita. Kemudian yang ketujuh adalah berdoa dengan rasa harap dan rasa takut. Sehingga orang ketika berdoa dengan rasa harap dan rasa takut, maka Allah abadikan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90, Allah mengatakan bahwa sungguhnya mereka para nabi selalu bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Yad'unana raghaban wa rahaba. Artinya dia harus menggabungkan perasaan khawatir, doanya tidak dijabah, dan khawatir juga. Dan dia sekali-kali berharap juga doanya akan dijabah. Menggabungkan antara khauf dan roja. Maka kita harus tahu apa dan bagaimana kita menggabungkan perasaan ini dalam doa. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, seandainya ada kabar di langit bahwa seluruh dunia masuk surga kecuali satu, maka aku khawatir akulah yang satu itu. Ketika ada kabar di langit bahwa seluruh dunia masuk neraka kecuali satu orang ini, maka aku berharap akulah yang satu itu. Ini adalah bentuk atau model daripada cara menggabungkan antara khauf dan roja. Berharapnya maksimal, sekaligus juga khawatirnya maksimal. Tetapi dalam kondisi kita sehat walafiat, segar bugar, para ulama menjelaskan harus lebih dominan khaufnya. Harus lebih dominan khaufnya. Sedangkan dalam kondisi kita sudah menuju usia senja, maka para ulama menjelaskan kita harus lebih banyak rajanya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Janganlah seorang kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Ini rajanya lebih dominan dibandingkan khaufnya. Yang ke-8 adalah dia berdoa dalam waktu-waktu yang mustajab. Dia berdoa di waktu-waktu terbaik. Di sepertiga malam terakhir. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa thulutsal akhir. Sungguhnya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka dia mengatakan, man yad'uni fa astajibu lah. Siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Siapa yang minta aku akan berikan. Siapa yang mohon ampun aku akan ampunkan. Subhanallah. Makanya mengapa kalau diibaratkan internet, saya sudah ungkapkan,
orang berdoa pasca maghrib sama orang berdoa sepertiga malam terakhir, kenapa lebih mudah diijabah yang sepertiga malam terakhir ini? Kenapa? Karena lebih sedikit bandwidthnya lebih sedikit. Betul, lebih sedikit bandwidthnya. Kalau di waktu maghrib itu berdesak-desakan, layaknya satu server kita, server website ya, diakses dalam satu yang sama, dalam satu waktu yang sama, dia akan down. Ya, tentu Allah memiliki permisalan yang lebih bagus dan indah daripada permisalan saya. Tapi kurang lebih demikian. Mengapa makanya di sepertiga malam itu lebih cepat diangkat doanya? Karena sedikit yang berdoa di waktu-waktu tersebut. Hanya hamba pilihan. Hanya hamba-hamba yang mendapatkan special invitation untuk bisa berdoa di malam itu. Hanya hamba-hamba yang menjadi pilihan Allah Ta'ala yang mendapatkan kesempatan untuk bangun. Matanya terjaga, tubuhnya terjaga. Kedua tangannya terangkat dalam kondisi berharap, berpeluh. Itulah kondisi di mana seorang berdoa di sepertiga malam terakhir. Dia juga berdoa ketika sujud dalam sholat. Dan posisi ketika seorang sujud adalah posisi paling dekat antara dirinya dengan Tuhannya. Maka Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'aktsiru fihi du'a. Maka perbanyaklah berdoa. Dan saya pernah ditanya kemarin di salah satu webinar, Ustaz, bagaimana hukumnya kita menggunakan ayat-ayat Quran ketika berdoa di sujud-sujud kita. Sedangkan ada hadis yang melarang kita untuk menggunakan ayat Quran atau membaca ayat Quran ketika sedang sujud dan ruku'. Iya betul, ada hadisnya. Dalam hadis riwayat Muslim ada hadis larangan untuk membaca Quran ketika sujud dan ruku'. Sujud dan ruku' itu fokusnya doa, bukan baca Quran. Lalu bagaimana kalau doanya diambil dari Quran? Maka penjelasan para ulama kami menjelaskan bahwa tergantung niat. Jadi kita niatkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya. Doa-doa dalam Quran semuanya kita niatkan bukan niat tilawah, tapi niat berdoa. Dan demikian para ulama menjelaskan. Sehingga tidak masalah kalau kita menggunakan doa-doa yang ada dalam Quran kita gunakan ketika sujud dan ruku'. Meskipun lebih utama tasbih diutamakan terlebih dahulu, ketika sujud dan ruku' baru setelah itu berdoa. Berdoa yang paling dijawab adalah ketika sujud. Dan para ulama menjelaskan sebaiknya adalah menggunakan bahasa Arab. Karena ketika menggunakan bahasa selain bahasa Arab, akan ada peluang ada peluang sholatnya menjadi batal. Sehingga pada saat dirinya belajar bahasa Arab, maka kalau dia niatkan hanya sekedar dia meniatkan supaya dia bisa berdoa dalam sholat, itu sudah niat yang luar biasa. Belajar bahasa Arab, niatnya adalah supaya bisa berdoa dalam sholat. Subhanallah. Dan ada saya dapati orang seperti itu. Kenapa belajar bahasa Arab, Pak? Saya pengen tahu arti sholat saya, Pak Ustaz. Saya ingin ngerti kenapa bacaan saya begini. Saya ingin tahu apa yang selama ini saya komunikasikan dengan Tuhan saya. Saya ingin tahu, Ustaz, artinya. Kenapa saya harus bilang begini? Dia pengen tahu artinya. Dan demi Allah, sholat lebih bermakna. Lebih khusyuk. Karena definisi khusyuk adalah apa? Khusyuk itu artinya memahami apa yang dibaca. Definisi khusyuk. Khusyuk itu bukan cuma sekedar tidak gerak, bukan. Yani akal ta'alaiha. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta 'alaiha. Kalian tidak mendapatkan pahala dari salat kalian kecuali sebatas apa yang kalian fahami dari salat kalian. Sehingga pemahaman kita terhadap bacaan salat bagian dari cara kita untuk khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah doa ketika azan dan iqamah. Ketika azan dan iqamah, maka berbanyak doa. Karena Nabi SAW mengatakan doa bainal azan wal iqamah la yurad. Doa yang antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadits riwayat Abu Dawud. Maka setiap kali azan dan iqamah, pastikan handphone kita dalam keadaan nonaktif atau kita palingkan. Kondisi di mana kita bermunajat hanya beberapa menit,
Tidak lama. Dan kalau kita menonaktifkan sebentar, atau kita menyampingkan handphone kita sebentar, gadget itu sebentar, atau kita menunda ngobrol kita sebentar, kita pun nggak akan ketinggalan momen. Hanya beberapa menit. Maksimalkan mengangkat kedua tangan. Itulah saat-saat mustajab doa. Banyak di antara kita yang masih sempat untuk mengecek handphone, ngobrol di waktu-waktu di mana selesai azan dikumandangkan dan menjelang iqamah. Terutama bagi para wanita yang kondisinya tidak di masjid. Karena wanita kondisi di rumah sehingga tidak merasa vibes pada lagi pada berdoa. Maka boleh biasakan para wanita. Boleh biasakan di rumah ketika dengar azan, jawab azan dulu di masjid, ya, dari masjid yang terdekat. Setelah itu berdoa sambil nunggu iqamah. Bahkan kalau misalnya nggak kedengaran sama sekali, dia cari waktu yang paling valid dan eh, kemudian dia berdoa setelahnya. Kemudian yang keempat adalah doa ketika turun hujan. Doa ketika turun hujan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa ketika turun hujan. Dan budaya yang jarang di kita adalah hujan-hujanan. Budaya jarang adalah hujan-hujanan. Padahal Nabi SAW hujan-hujanan ketika hujan. Beliau itu hujan-hujan ketika hujan. Jadi pada saat hujan itu beliau keluar dan beliau kemudian mengangkat kedua tangan beliau. Bahkan sebagian baju beliau itu dibuka. Dan beliau mengatakan innahu hadithu ahdin bi rabbi. Sesungguhnya posisi air hujan ini baru saja dekat dengan Tuhan. Ini pertanda bahwa Allah berada di atas. Karena ketika Nabi SAW mengatakan demikian, beliau mengatakan dia posisinya baru saja dekat dengan Tuhan. Maka hujan bawa berkah. Dan betul hujan adalah berkah. Dan kita juga doakan kawan-kawan yang saat ini terdampak banjir di Bekasi dan sekitarnya, Bogor juga, beberapa daerah juga di Jakarta terkena banjir. Semoga Allah angkat musibah kawan-kawan sekalian dan Allah jadikannya sebagai ganjaran pahala tambahan di tengah puasa kali ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika berbuka puasa. Maka berbuka puasa harusnya kita lebih fokus bukannya kepada takjil, tapi kepada doa. Pada saat mau menjelang buka puasa, tentu ketika orang berpuasa, seluruh doanya itu mustajab. Karena Nabi SAW mengatakan da'watus ta'imi mustajab hatta yuftir. Atau kama qala Nabi SAW. Doanya orang berpuasa itu mustajab sampai dengan berbuka. Dan kondisi di mana dirinya lebih dijabah adalah ketika hendak berbuka. Karena kondisi yang paling lemah, kondisi yang paling lelah, kondisi yang paling puncak lelahnya adalah menjelang berbuka. Sehingga menjelang berbuka itulah kondisi di mana kita harusnya semakin giat lagi dalam berdoa. Karena kondisi demikian, setelah kita berbuka, kondisi tidak sama lagi. Sehingga maksimalkan 30 menit, 20 menit, 10 menit sebelum berbuka, justru sibukannya dengan berdoa. Kalau buat list, kita harus belajar berdoa dengan cara kita tidak bosan. Seorang yang sudah tahu cara berdoa, dia nggak akan bosan dengan berdoa. Dia tahu ada momen-momen munajat kepada Allah. Sehingga dia akan buat list doa apa saja yang diulang-ulang terus-terusan. Nabi SAW itu kalau berdoa mengulang 3 kali. Beliau mengulang 3 kali permintaannya. Dan beliau kalau berkata juga mengulang 3 kali perkataannya. Karena idza takallama thalathan. Kalau berbicara 3 kali diulang, repetisi. Sehingga makanya kenapa para sahabat hafal hadis Nabi SAW. Karena ada repetisi dalam pengulangan hadis beliau. Maka para sahabat hafal. Karena kita tahu yang diulang lebih mudah untuk dihafalkan. Sekaligus mereka juga Allah pilih dengan kekuatan IQ mereka yang tinggi sehingga Allah jadikan mereka menemani Nabi SAW dan mengemban amanah risalah untuk menyampaikan wahyu berikutnya ke generasi berikutnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keenam adalah waktu asar ketika hari Jumat. Di waktu momen ini justru kita lebih mudah untuk diijabah. Karena Nabi SAW mengatakan fi sa'atun, dia ada jam-jam la yuwafiquha 'abdun muslim, yang mana ketika seorang muslim menyepakati waktu tersebut, maka kalau dia berdoa, dia akan dijabah. Kemudian yang ketujuh adalah ketika Lailatul Qadar.
di 10 malam terakhir. Maka maksimalkan dalam berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lisan kita harus lelah nanti membaca ini. Berlah nanti membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bisa ribuan kali. Kalau bisa ratusan ribu kali. Sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Ini harus capek-capekan nih, mengungkapkan kalimat ini. Harus biasakan. Jangan cuma sekali dua kali kita bisa latih. Sama seperti zikir yang harus lebih sering-sering kita giatkan. Membaca doa di malam-malam terbaik. Iya. Kemudian yang ke-9, di antara cara berdoa adalah tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa untuk memutus silaturahmi. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan bahwa doa seorang hamba akan dikabulkan selama bukan dosa, laisa bi'ithmin wala qati'ati rahmin, wala qati'ati rahimin. Selama bukan mengandung dosa dan bukan mengandung pemutusan silaturahmi. Artinya dia tidak berdoa keburukan, dia tidak berdoa untuk kemaksiatan. Ya Allah tolong saya dalam memudahkan saya minum khamr. Ya Allah tolong saya dalam berbuat zina. Jangan demikian. Maka tidak akan dijawab doa. Atau mutus silaturahmi. Ya Allah putuskan dia dengan istrinya. Ya Allah putuskan dia dengan orang tuanya. Ya Allah jauhkan dia dengan kakak adiknya dan sebagainya. Ini mutus silaturahmi. Sehingga seseorang ketika berdoa maka jangan ada dosa yang diungkapkan. Dan setiap doa akan menjadi tabungan. Oleh karenanya kami sering sampaikan bahwa berdoa itu adalah kemesraan. Sedangkan diijabahnya adalah pemberian. Orang ketika dia berdoa, maka dia akan fokus kepada kemesraannya, bukan pada pemberiannya. Karena kesempatan dan kemampuan dalam berdoa itu adalah privilege melebihi terkabulkannya doa. Saya ulangi. Kesempatan dalam berdoa dan kemampuan kita dalam berdoa, dia adalah privilege yang lebih besar daripada terijabahnya doa. Jadi para salafus soleh, para sahabat, mereka fokusnya bukan kepada ijabahnya doa, tapi kepada keseriusan mereka dan kontinu mereka dalam berdoa. Sehingga mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau mengatakan, "Inilah ahmilu hammal ijabah wa inni ahmilu hamma doa." Aku tidak pernah khawatir doaku dijawab atau tidak. Yang aku khawatirkan apakah aku diberi taufik untuk terus-terusan berdoa. Itu yang dikhawatirkan oleh dirinya. Ya. Yang terakhir adalah mengakhiri doa dengan amin. Mengakhiri doa dengan amin. Dan amin ini artinya Allahumma stajib. Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah perkenankanlah. Yang berasal daripada kata amanah. Yaitu mengabulkan, memastikan sesuatu terjadi. Sehingga ungkapan amin kita ulang-ulang di dalam sholat berjamaah. Amin. Sekaligus juga sesuatu yang paling dihasatkan oleh orang Yahudi. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan bahwa innal yahud la yahsuduna ala ahadikum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mereka iri terhadap aminnya kalian di belakang imam kalian karena mereka tidak melakukan itu. Sama mereka juga iri kepada ucapan salam kalian. Ya. Karena kenapa juga? Sekaligus kenapa? Karena mereka tahu al-maghdubi alaihim itu adalah mereka sendiri. Ya. Dan ketika seseorang mengucapkan amin, maka itu dia juga sambil berdoa juga. Makanya pernah kita tahu semua Nabi Nabi Musa ketika dirinya berdoa di dalam Al-Quran Allah jelaskan ya, dalam surah Yunus ayat 88, وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. Ketika Musa berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan Fir'aun dan pemuka-pemukanya
perhiasan, harta kekayaan di dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, sesatkanlah dan ya Allah, mereka menyesatkan banyak manusia di jalan-Mu. Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, binasakanlah harta mereka. Washdud ala qulubihim. Sekaligus juga kuncilah hati-hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Hingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Kemudian Allah mengatakan apa? Dalam ayat setelahnya Allah mengatakan, قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Maka Allah perkenankan permohonan kalian berdua. Padahal tadi apa? Waqala Musa, yang berdoa ini Musa. Tapi kenapa Allah katakan Allah perkenankan doa kalian berdua? Qala qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua. Kenapa? Para ulama, karena Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Musa. Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Musa. Sehingga para ulama mengatakan orang yang mengaminkan doa sama seperti orang yang berdoa. Orang yang mengaminkan doa sama seperti orang yang berdoa. Makanya hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit ketika mengungkapkan amin pada setiap ucapan kata orang. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, fi amanillah. Dan ungkapan-ungkapan semisal amin, amin, amin. Ungkapan amin. Karena orang yang mengucapkan amin sama seperti orang yang berdoa. Sama seperti orang yang berdoa. Sehingga ketika kita mengucapkan amin, harus sering-sering. Dan saya lihat, kita harus biasakan budaya berdoa. Ini orang Saudi, orang Arab, mereka kalau nelpon atau ketemu satu orang yang lainnya, itu 1 menit itu ada doa doang. 1 menit untuk doa doang. Rabbana yus'iduk, Allah yutika al-afiyah, Allah yutika as-sihhah, Allah yutika al-amanah. Budayakan budaya berdoa. Jadi sebelum kita ketemu orang itu, semoga Allah mudahkan urusannya, semoga Allah jadikan keluarganya penuh dengan keberkahan, semoga Allah bermanfaat, Allah jadikan ilmunya bermanfaat, semoga Allah. Jadi itu terus semoga 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 amin amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin. Biasakan. Dan ini harus lebih lagi dibiasakan ketika kita nelpon orang tua, ketika orang tua nelpon anak. Dibiasakan. Ketika kakak bertemu dengan adik, adik bertemu dengan kakak, itu doa dulu. Kita ketemu, Masya Allah, apa kabar? Sehat ya Allah, semoga Allah berikan kesehatan terus-terus ya Ami. Semoga Allah jadikan dipenuhi dengan keberkahan hidupnya. Semoga Allah cukupkan hartanya dan keluarganya. Ini berdoa. Sebelum nanya kabar, sebelum nanya bagaimana pekerjaan, sebelum nanya pengalaman, berdoa. Ini berdoa, kita harus biasakan budaya berdoa, terutama dalam hubungan sehari-hari. Karena banyak di antara kita yang ngerasa nggak sepenting itu. Atau kita cobain dimenitin sekarang, mulai sekarang, jadikan prestasi kalau kita berdoa itu lebih lama daripada hari biasanya. Ini kalau di hari-hari biasa misalkan kita berdoa sehari itu 30 menit, kita pakai stopwatch. Tiap hari target kita harus bertambah. Semakin lama kita angkat tangan di waktu-waktu saja. Timerin kalau bisa. Ini buat target buat diri sendiri. Seberapa bertahan. Nabi SAW pernah berdoa mengangkat tangan 6 jam. Dari pasca beliau wukuf di Arafah, yakni ketika beliau pada zuhur sampai menjelang maghrib. 6 jam. 6 jam. Pada zuhur sampai menjelang 6 jam. Angkat tangan. Sampai ketika tali pelananya lepas, beliau tetap pegang satu tali pelana dan satu tangannya lagi digunakan untuk berdoa. Di belakangnya ada Usama bin Zaid. Beliau berdoa di kaki daripada Jabal Rahmah. Itu beliau yang telah diampuni dosanya. Yang telah dijamin masuk surga. Yang surga akan dibuka dan tidak akan terbuka kecuali dengan beliau
yang membukanya pertama kali. Maka kalau demikianlah manusia yang paling paling baik mereka berdoa, maka itulah harusnya kita demikian juga. Lebih-lebih lagi kita butuh kepada doa. Lebih Allah hadirin, kita butuh kepada doa. Adapun mengenai ada pertanyaan mengenai mengusap wajah, ini khilaf para ulama, tapi perlu menjelaskan ketika seorang mengusap wajah pasca berdoa, yang kita lihat itu tidak diingkari karena itu adalah amalan salafus saleh. Tapi memang tidak ada hadis yang spesifik menjelaskan. Tapi itu amalan salafus saleh yang mereka biasa kerjakan dari zaman ke zaman. Tapi kalau kita yang sudah mengerti, tidak perlu kita mengusap wajah. Karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan. Tapi kalau kita melihat orang mengusap wajah mereka pasca berdoa, tidak kita ingkari. Demikian penjelasan Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, ya, rahimahullah wa hafizahullah wa ra'ah. Dan boleh kita juga memohon atau meminta doa kepada orang yang soleh. Dan itu bagian dari tawasul yang syar'i. Ya, tawasul yang syar'i. Dan tidak ada batasnya selama kita tidak menggantungkan doa kita ke dia. Dan juga kita harus juga berdoa sendiri. Jangan sampai orang nggak pernah berdoa sendiri tapi dia banyak doa kepada orang lain. Gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kiranya kami kembalikan kepada eh, Mas Alvin untuk memoderatori kembali. Allahu a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah, syukur Ustaz, jazakallah khair atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Semoga Allah merahmati dan berkahi ilmu Ustaz, keluarga Ustaz, dan juga atas ilmu yang telah disampaikan, dan berkah semua, amin rabbal alamin. Baik, sisa semua, Alhamdulillah kita masih memiliki beberapa kesempatan, dan izinkan kami akan memaksimalkan waktu yang ada untuk sesi soal jawab, dan silakan bagi yang akan bertanya bisa diajukan via kolom chat, dan insya Allah izinkan Anda membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dan telah dipilih oleh admin. Mohon izin Ustaz. Sebentar kita akan coba bacakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Tadi disampaikan bahwa ketika berdoa, kita pun akan mendapat yang sama dengan, misal, kita akan mendapatkan yang sama. Ya, bagaimana dengan misalnya kita ingin berdoa untuk orang lain, tapi tidak ingin mendapat yang sama, misalnya ingin berdoa untuk teman-teman yang sedang berjuang, mendapatkan buah hati, dan bagi kita alhamdulillah cukup untuk tidak punya anak, Ustaz, mohon sarannya, Ustaz. Jadi kita mendoakan tetapi nggak pingin dapat doa yang sama, itu gimana, Ustaz? Iya. Eh, pada dasarnya teman-teman ya Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berdoa dia nggak harus menjadikan doa itu ada pada dirinya. Memang kita tahu bahwa ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa seseorang ketika berdoa dalam kesendirian dan tidak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah Taala dan tidak diketahui oleh pihak yang didoakan, maka itu adalah mustajab dan malaikat akan mengatakan amin walaka bimithli walaka bimithli, untuk kamu juga dan semoga diijabah. Dalam kondisi demikian, eh, tentu Allah lebih mengetahui keadaan kita. Sehingga kalaupun walaka bimithlin itu adalah ungkapan yang sama seperti doa kita, maka Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ya. Dan secara langsung, eh, walaka bimithlin maksudnya juga bukan permintaannya saja yang sama, tapi kebaikan yang sama. Sebagaimana engkau telah berdoa kebaikan untuknya, maka kau pun dapat kebaikan. Gitu ya. Dan kita tidak tahu yang mana yang baik untuk kita. Kadang-kadang kita ngerasa kayaknya ini nggak cocok buat saya, tapi ternyata itu baik untuk saya. Demikian. Eh, maka kita harus mengetahui juga bahwa doa yang digunakan secara spesifik untuk orang lain itu pada dasarnya bisa dijadikan lafaz umum juga, gitu ya. Karena kita juga nggak tahu yang terbaik buat orang lain misalkan. Eh, Makanya dispesifikkan dengan kebaikan akhirat. Contoh,
Alih-alih kita mengatakan, ya Allah berilah dia anak, ya Allah pertemukan dia dengan jodohnya misalkan. Alih-alih kita hanya berdoa demikian, kita bisa sampaikan, ya Allah berikanlah dia anak yang saleh dan salehah. Ya Allah berikanlah dia jodoh yang saleh dan salehah. Kan begitu. Maka ketika itu kembali lagi kepada kita, itu doa yang baik. Yang kita ngerasa nggak ada salahnya dengan doa itu. Punya anak yang saleh dan salehah, kenapa? Eh, eh, dan kalau sudah punya anak pun, Allah akan jadikan anak-anak kita yang sudah ada menjadi saleh dan salehah. Sehingga tidak perlu takut akan samanya doa yang akan menimpa kita jika kita mendoakan orang lain dengan spesifik. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz. Jazakallah atas jawabannya dan izinkan kami membacakan pertanyaan berikutnya. Eh, baik, dari Mbak Rani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh ada perasaan bahwa doa kita yang belum kunjung Allah kabulkan adalah sebab karena dosa-dosa kita? Dan apakah boleh kita ucapkan kalimat ini saat berdoa? Jika doa hamba terhalangkan dosa-dosa hamba, hamba mohon ampuni hamba ya Allah dan berilah petunjuk untuk hamba memperbaiki diri. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Betul, itu tidak masalah kita mengungkapkan lafaz demikian, karena memang eh, doa-doa kita menjadi terhalang karena sebab dosa. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa innal abda la yahramu rizquhu bidzambin yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Dan doa termasuk rezeki. Ijabahnya doa termasuk rezeki. Dan itu terhalangi gara-gara dosa yang dilakukan. Sebagaimana Allah juga mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian itu karena perbuatan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan dari kalian-kalian. Sehingga ketika kita mengatakan, ya Allah saya banyak dosanya, ampunilah saya ya Allah. Ini bentuk bagian dari tawadu, dari pengakuan terhadap kekurangan diri sendiri di hadapan Allah. Ya, sebagaimana ungkapan Nabi Nabi Yunus ketika berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu sama kan artinya? Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Dan aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Itu kan bagian daripada pengakuan bahwa kita penuh dengan dosa. Bahkan Nabi SAW juga berdoa dalam hadits riwayat Muslim, Allahumma gfirli khati'ati wa jahri, ya Allah ampunilah kesalahanku, kebodohanku, wa israfi fi amri, dan berlebihannya urusanku dalam perkara-perkara yang sebetulnya tidak perlu berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, yang engkau lebih tahu daripada diriku. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi, ya Allah ampunilah kesungguhanku, candaanku, kesalahanku, kesengajaanku. Wa kullu dzalika indi, dan semua yang ada pada diriku. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma asart wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alant. Ya Allah ampunilah apa-apa yang telah aku kerjakan, aku sembunyikan, aku tampakkan, aku rahasiakan. Jadi berdoa termasuk juga kita adalah doanya Nabi Adam adalah Rabbana zalamna anfusana. Gitu. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Itu bagian dari lafaz yang dianjurkan di surah. Jadi ketika merengek kepada Allah Ta'ala, menjelaskan bahwa kita dalam keadaan hina, papa, dan tidak punya, maka itu justru cara kita mendapatkan keutamaan dalam berdoa. Allahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Ingin sekali memperpanjang waktu, namun kedengaran saat lagi akan memasuki waktu asar ya Ustaz ya. Baik Ustaz, mungkin di penghujung acara Ustaz, berkenan Ustaz bisa berikan satu pertanyaan Ustaz untuk jamaah yang bisa menjawab karena akan ada hadiah dari Takia dan juga Safar Mulia dan Hijrah Project. Alhamdulillah. Dan juga Masya Allah. Eh, silakan Ustaz. yang saya akan tanyakan, em, sebutkan apa saja tawasul yang syar'i. Apa saja tawasul yang syar'i. Baik, silakan Resen. Ya, bismillah. Ya, Ustaz. Baik, sudah ada? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan siapa? Saya dengan Rifda Ahi. Ya, silakan, Mbak. Yang pertama bertawasul dengan Asmaul Husna.
kemudian bertawasul dengan kebaikan amal soleh diri kita sendiri. Itu yang sebatas yang saya tahu. Boleh, betul. Syukur. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Rida nanti hubungi di admin ya. Insya Allah akan berikan hadiah. Insya Allah. Baik, insya Allah. Baik, Ustaz. Jazakumullah Izin khair. mungkin. Jazakallah khair. Kita terjadwal hingga pukul 3.15. Namun insya Allah saat lagi akan memasuki waktu asar. Mungkin Ustaz ada ikhtitam atau penutup Ustaz kajian kita, silakan Ustaz. Ya, mungkin untuk menutup, maka di bulan-bulan Ramadan ini pastikan kita dipenuhi dengan berdoa. Selain tilawah Quran, maka pastikan di setiap sudut-sudut waktu, setiap detik-detik waktu, pastikan kita berdoa kepada Allah dan jadilah hamba yang pandai dalam berdoa. Karena komunikasi terbaik seorang hamba dengan Tuhannya adalah memperbaiki caranya dalam berdoa. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari saya pribadi, saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Abdul Zahir, jazakallah khair. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz dengan kebaikan yang banyak. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, dan juga seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian ya sister kajian kita pada kesempatan sore ini. Dan sebelum ditutup, insya Allah ada yang bisa menyebutkan tagline Takia, silakan. Tagline Takia, ayo duluan. Ya, silakan Mbak Intan. Queen inside you. Masya Allah, Mbak Intan, Queen inside you, Masya Allah, baik. Dicatat ya admin ya, Mbak Intan kata hadiah. Kemudian bisa disebutkan satu saja artikel lebaran dari Takia, silakan. Ya, Mbak Devi, silakan. Mbak Devi, silakan. On mic. On mic, silakan. Jihan. Ya, Jihan. Baik, siapa ini yang jawab? Winda. Baik, Mbak Winda, Masya Allah, barakallahu fiki. Alhamdulillah. Baik, insya Allah ada hadiah dari Takia, kemudian juga persembahan dari Safar Mulia, kemudian juga dari Hijrah Project, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, ya sister, Alhamdulillah. Kita telah memasuki waktu asar dan izinkan sebelum ditutup kami menyampaikan informasi. Insya Allah kajian berikutnya akan kita adakan pada tanggal 17 Maret, insya Allah, bersama dengan guru kita, Al-Ustadz Subhan Wazir Hafidhahullahu Ta'ala. Di waktunya berubah ya, 13.30 insya Allah, dan nanti informasinya. Dan berikutnya juga di tanggal 24 Maret, kembali bersama guru kita, Al-Ustadz Abdurrahman Zahir Hafidhahullahu Ta'ala. Dan juga bagi teman-teman semua kiasiswa yang ingin mungkin meet and greet bersama dengan Takia, silakan hadir di Hijrah Fest pada tanggal 15 dan 16 Maret di Jakarta Convention Center. Masya Allah, silakan. Semoga Allah mudahkan dan Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita bisa mengamalkan apa yang Ustaz sampaikan, kita manfaatkan Ramadan ini untuk bisa berdoa sebanyak-banyaknya. Semoga Allah berikan kepada kita mustajab doa. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada kiasiswa semua dan terima kasih kepada Takia, sponsor kita pada kali ini, kajian Ramadan online persembahan dari Takia, dan mengucapkan terima kasih kepada Safar Mulia, The Hijab Project, dan juga Takimen. Jazakumullahu khairan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di kajian berikutnya. Dan mari kita akhiri dengan membaca doa penutup hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Saya Alvin Bermandi untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.